Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita datang ke tempat ini untuk satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Bukan yang lain, tapi semua tentang Tuhan Yesus. Kesempatan kali ini ada di tengah-tengah orang hebat hari-hari ini, di tengah-tengah orang-orang yang tidak pernah berhenti menyerah dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, pagi hari ini saya membawakan sebuah tema, yaitu Yesus kagum. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasan bahwa ada banyak tantangan-tantangan ketika Tuhan percayakan sebuah proyek besar untuk KA dan segala macam, dengan perizinan, dengan semuanya. Satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua, yang kita inginkan hari ini, yang kita imani hari ini dengan sangat-sangat, dengan amat sangat, saya mau katakan, versi Anda di masa depan sudah mendapatkan itu semua. Amin. Saya ulangi sekali lagi, kalau belum ngopi lewat ini saya. Ya. Alasan hari ini saudara beriman tentang apapun juga, menginginkan hal yang besar dalam hidupmu dengan sangat. Saya mau kasih tahu kita semua bahwa versi Anda di masa depan sudah mendapatkan itu semua. Amin. Amin. Saudara, jangan pernah letih untuk tetap berharap kepada Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan hari ini terjadi antara saudara dan kita semua, itu karena Tuhan punya rencana. Itu membuktikan bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tidak tahan ketika hidupnya diproses, tidak tahan dengan semua yang dia hadapi. Kabar baik buat kita semua, Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup Anda. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara tentang firman Tuhan dengan tema Yesus kagum. Ya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 8 ayat yang ke-6. Matius 8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 ya. Matius 8 ayat ke-5 dan selanjutnya dan seterusnya. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang bahwa kita kepada semua bahwa ada seorang perwira dengan semua kapasitas yang dia miliki hari itu datang menghampiri siapa? Yesus. Saudara, untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang kita akan dapatkan hari-hari ini, butuh hati yang melekat kepada Tuhan. Butuh hati yang melekat kepada siapa? Cuman seringkali kita ini ke distract ya. Ketika kita beriman, sekali lagi iblis gak akan pernah tinggal diam. Iblis akan melemahkan iman kita. Dia akan hembuskan ketidakpercayaan. Bahkan iblis akan hembuskan namanya dengan fakta, dengan logika. Ya enggak? Bagaimana bisa memberi makan sementara keuangan sedang tipis dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa iblis tidak akan pernah tinggal diam ketika hidup kita melekat dengan Tuhan. Apalagi iblis lihat, wah, ini orang ini punya iman yang besar. Saudara, hari itu perwira itu menghampiri Yesus. Boleh ke slide-nya aja, Kak. Ya, perwira ini dengan semua atribut yang dia miliki, dia menghampiri siapa? Yesus. Dan dia katakan, "Tuhan, hambaku lagi sakit dan sedang menderita." Slide kedua, ya. Dia menderita, Tuhan. Saudara, siapakah perwira ini? Sampai dia memiliki effort, upaya, usaha untuk menghampiri Yesus. Yang pertama yang dimiliki oleh seorang perwira ini adalah belas kasihan dan tanggung jawab. Kekristenan kita kalau sudah gak ada belas kasihan dan tanggung jawab ini, hati-hati saudara. Alkitab jelas katakan buat kita semua, firman Tuhan katakan, amanat agung pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dimulai dari mana? Belas kasihan dan tanggung jawab. Ya.
Matius 5 ayat 85, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, kalimat datanglah perwira itu punya upaya, punya usaha, dan dia mendapatkan dia, dan perhatikan, dia memohon. Bapak Ibu, ketika orang punya hamba di bawahnya, ya, lumrahnya seorang perwira ngapain mikirin hambanya, betul nggak? Tidak ada kewajiban bagi seorang perwira untuk memikirkan, ya, untuk ngurusin hambanya. Dia punya anak buah dan lain sebagainya. Tapi hari itu perwira itu mengajarkan kepada kita semua tentang sebuah belas kasihan dan tanggung jawab. Belas kasihan dan tanggung jawab itu satu paket, saudara. Gak bisa terpisah. Ketika hari ini Tuhan rindu tentang jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Mereka kenal Yesus. Tidak cukup hanya kada belas kasihan. Nextnya apa? Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Berikutnya apa? Saudara, kita mau belajar dari Yohanes 6 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu bisa bantu saya Yohanes 6 ayat yang kelima. Yang ini gak usah diubah, Kak. Biarkan kami lihat Alkitab kami masing-masing. Yohanes 6 ayat yang kelima. Kita tahu cerita ini bahwa Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. Saya minta bantuan satu orang, bantu saya baca Yohanes 6 ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, silakan Pak. Ya, Yesus memandang sekeliling dan melihat. Dia tahu hari itu Yesus sedang dikerumunin banyak orang, ada banyak orang mengikut Yesus, betul ya? Dan di situ muncul yang namanya apa? Belas kasihan. Ketika Yesus melihat semuanya dan muncul di hatinya adalah sebuah belas kasihan. Mereka ini udah letih, mereka ini udah capek, mereka ini udah lelah karena mengikut aku. Dan Yesus berkata, di mana kita yang membeli, mereka yang makan. Seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan itu memiliki mentalitas seperti ini, saudara. Maunya nerima. Ya. Susah sekali untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang lain. Seringkali kita hitung-hitungan. Yesus sedang mengajarkan sebuah mentalitas kerajaan surga. Dan saudara tahu kisah ini, 5 roti dan 2 ikan ini tidak ujuk-ujuk muncul begitu saja, tapi dimulai dari sebuah kalimat, di mana kita yang beli, mereka yang makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Iya, faktanya hari itu diperhadapkan dengan ribuan orang. 5.000 laki-laki, saudara. Belum orang tuanya, bapak ibunya, mertuanya. Belum lagi anak-anaknya. Tapi Alkitab mencatat sisa 12 bakul. Dimulai dari mana? Di mana kita yang membeli, mereka yang makan. Seringkali kita kan jadi orang kan punya mentalitas gini. Di sini nggak ada ya. Dia yang makan, gue ikutan makan. Dia yang bayar, gue diam aja. Kan? Atau lebih parah lagi, gue yang beli, gue yang makan. Masa bodoh dengan yang lainnya. Saudara, bersyukurlah kalau hari-hari ini engkau sedang dididik untuk menjadi berkat buat orang-orang yang terhilang. Ketika engkau bergerak ke jalanan, ke penjara-penjara, engkau sedang melayani Tuhan di situ. Di mana kita yang membeli, mereka yang makan. Saudara, saya tulis sebuah kalimat gini. Kelimpahan selalu diawali dengan tanggung jawab. Siapa mau mengalami kelimpahan dalam hidupnya? Semua pasti mau. Dan saya berdoa, jangan lupa bagian tanggung jawab yang itu kita kerjakan. Amin. Itu yang kita kerjakan. Saya bersyukur Bapak Ibu, ketika
tahun 2004 saya memutuskan pindah dari kota Malang menuju Bekasi, dan dia bergabung dengan ibu kita Panglima Bu Iin ya, bersama-sama melayani anak jalanan, melayani pemulung, bersihin luka mereka, sama-sama mendampingi mereka belajar musik. Saya melihat hati Tuhan ada di situ. Orang tua saya, bapak saya ini, aduh saudara, orangnya perhitungan sekali. Abraham, kamu ke Bekasi mau jadi apa? Kalau kamu hidup dari pelayanan, mana cukup untuk menghidupi keluargamu kelak nanti? Betul nggak pikiran bapak saya? Betul. Bapak saya berkata, mana cukup? Bapak saya tahu hari itu PK saya berapa di Mahanaim, 300.000 saudara, sebulan. Bapak saya bilang apa? Gak cukup leh, gak cukup nak. Tapi saya tahu ada panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya gak mungkin layak, Tuhan ambil hidup saya. Yang tadinya saya anak jalanan, besar di jalanan jadi pengamen, tukang koran. Tapi ketika Tuhan tangkap itu dan Tuhan mau pakai hidup saya tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Hitungan manusia, kalkulasinya nggak mungkin seorang Abraham bisa tinggal di kota Bekasi dengan keuangan 300.000 sebulan pada waktu itu. Bapak saya berkata, nggak cukup nak, mending kamu pulang. Saudara, 1, 2, 3 tahun saya kuat saudara. Memasuki 4 tahun kemudian saya mulai goyang saudara. Iya juga ya, bapak saya terus kasih dicekokin yang namanya nggak cukup loh nak, nggak cukup loh nak. Apalagi nanti kamu bakal menikah, punya anak dan lain sebagainya buat tinggal, nggak cukup saudara. Mulai muncul saudara, yang tadinya pertahanannya kuat nih, ya kuat kan, lama-lama goyang juga. Iya juga ya. Saya mulai kumpulin semua perlengkapan buat lamar pekerjaan, CV dan lain sebagainya. Dan saudara, ini aneh buat saya, ijazah saya itu hilang ternyata. Dan itu perlu waktu. Oke, saya kerjakan, saya pulang ke kota Malang, saya minta legalisir. Saya kumpulin semua upaya saya. Dan ketika hari hanya saya akan menyerahkan itu semuanya, tiba-tiba hilang. Dan saya bertobat. Saya tahu Tuhan panggil saya. Buat saya pada waktu itu gak mungkin ya, apa bisa ya hidup dengan keadaan seperti ini, keuangan seperti ini, dan lain sebagainya. Hari itu saya putuskan, Tuhan, kalau Engkau panggil hidup saya, Engkau tidak akan pernah permalukan hidup saya. Engkau yang menjamin sampai akhir. Saudara tahu 2026 hari ini Tuhan buktikan hidup saya tidak pernah berkekurangan. Saya punya istri yang cantik, saya punya anak yang cantik dan ganteng dan cantik. Ini istri saya, Bapak Ibu boleh berdiri. Ini nama Ibu Niken. Nah, dulu dia seorang penari di Mahanaim juga, dan juga dulu membantu pelayanan rumah salom panti asuhan. Anak saya nomor 1 Hadasa, kelas 2 SMP. Dan tadi yang pria ke bawah dan paling kecil usia 3 tahun. Saya lihat Tuhan tidak pernah biarkan saya kekurangan. Kenyataan tidak bisa diubah oleh sebuah fakta dan keadaan, tapi kebenaran firman Tuhan mampu mengubah kenyataan. Amin. Amin. 5 roti 2 ikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenyataan dan faktanya yang dilihat itu. Kalau hari ini di KA persoalan izin dan lain sebagainya, kita melihat sebuah kenyataan. Tapi kita ketika berpegang pada firman Tuhan, sebuah rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup ubahkan itu. Amin. Nah, hari-hari ini kekristenan kita adalah bagaimana kita bertumbuh, mengenal dan berjalan dengan Tuhan. Amin. Seringkali orang gak siap dengan prosesnya, gak tahan dengan prosesnya. Dibilang mana bisa dan lain sebagainya, fakta kan seringkali kita gak tahan dengan hal itu. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita semua arti berserah itu seperti apa. Tuhan sedang mengajarkan kepada saudara dan Bapak Ibu dan saudara dan saya tentang arti mengandalkan Tuhan seperti apa.
Jangan sampai hanya sebuah kalimat yang manis, sebuah perkataan yang manis, tapi sesungguhnya engkau tidak pernah menghidupi itu. Ketika engkau menyanyikan pujian yang berkata, aku punya Tuhan yang besar, terus yang telah berjanji dan sanggup. Setiap pujian yang kita naikkan itu berbicara tentang perkataan imanmu hari ini, saudara. Jangan sampai berlalu begitu saja. Oh, sebuah nyanyian yang enak, menenteramkan jiwa, tapi kita gak pernah hidup dari pujian itu. Come on. Ketika kita berkata, hatiku percaya, boleh gak percaya? Ada sebuah cerita, saudara. Sempat saya sampaikan kemarin di pertemuan tim Praise and Worship. Ada seorang kakek, dia menjelang dia pensiun. Oke, seorang pemain sirkus. Nah, ini yang paling kecil nih, yang paling lincah sekali ya. Ada seorang kakek, dia akan pensiun dari semua kegiatan dia bermain sirkus. Dan dia ingin mengakhiri masa pensiunnya, masa terakhirnya dengan membuat sebuah pertunjukan yang spektakuler. Yaitu apa? Dia berjalan di atas seutas tali, di atas air terjun terbesar, Niagara Falls. Bapak Ibu tahu ya, air terjun yang sangat terkenal dan sangat besar. Dari itu dia membentangkan sebuah tali dari titik A ke titik B. Dan dia hendak berjalan di atasnya. Hari itu ribuan penonton bahkan diliput siaran televisi. Wah, mereka kagum dengan apa yang dilakukan oleh Bapak tua itu. Mereka berjalan, Bapak ini berjalan dari ujung A ke ujung B. Wah, semua penonton semua menahan nafas mereka. Mereka tidak berbicara karena mereka saking kagum, berdecak kagum dan menahan nafas, takut kenapa-napa. Begitu dari titik A ke B, B ke A kembali lagi. Wah, semua orang tepuk tangan dan memberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Ada yang menarik, saudara, ternyata. Dan itu bukanlah dari akhir pertunjukannya. Dia tantang semua penonton. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menantang buat Bapak Ibu yang mau ikut dengan saya. Kita akan bersama-sama menyeberangi. Wah, semua gak ada yang mau, Bapak Ibu. Semua diem, semua saling pandang-pandangan. Siapa yang mau? Terlalu beresiko. Kalau Bapak Ibu ditawari mau gak? Ya enggak kan? Tapi ada anak kecil, dia lari. Saya mau. Semua orang bingung kan? Ini anaknya siapa ini? Kok berani-beraninya? Dan akhirnya anak itu memutuskan tetap berani. Dan bapak pemain sirkus ini membawa gerobak ya, truk ya, gerobak yang buat tukang itu. Dan anak kecil itu ditaruh di depan dan berjalan. Wah, semua orang bingung, ini anak kok bisa berani. Semuanya menahan nafas dan akhirnya mereka berhasil dari titik A, B dan B ke A. Wah, semua tepuk tangan lebih meriah lagi. Mereka sampai berdiri standing ovation, mereka tepuk tangan melihat, wih, ini anak siapa ini, orang tuanya gimana. Dan akhirnya ada salah satu wartawan bertanya kepada anak kecil itu, "Nak, apa yang membuat kamu berani? Apa yang membuat kamu berani naik ke situ?" Dan anak itu dengan tertawa, dengan polos berkata, "Itu bapak saya. Pemain sirkus itu bapak saya." Hah? Syok kan? Dan bapak saya tidak akan mungkin membiarkan saya terjatuh. Bapak saya tidak akan pernah membiarkan saya terjatuh. Dan bapak saya akan melakukan usaha terbaiknya. Saudara, hidup kita jalan dengan Tuhan seperti itu. Ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang perwira tadi, saudara. Ketika dia menghampiri Yesus, dia tahu Yesus sanggup pulihkan. Apakah berhenti sampai di situ? Next, selanjutnya, Kak. Saudara, pelayanan banyak jiwa. Mereka ini, saudara, ini waktu saya melayani di Lapas Kerobokan Bali. Nasrani ada kalau nggak salah cuma 2 atau 3. Next. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ketika kita melayani jiwa-jiwa, mereka yang terhilang, mereka yang rapuh, saudara tahu, engkau gak perlu ngomong Yesus, dia tahu ada Yesus dalam hidupmu. Ya, sampai hari ini saya bersyukur dari tahun 2010. Di awal saya melayani sebagai pemusik anak-anak rumah singgah, bersama-sama dengan tim musik sampai beberapa tempat. Dan Tuhan kemudian tahun 2010, nak, perlebar kapasitasmu. Pelayanan di penjara, panti asuhan. Tidak butuh lampu sorot, saudara. Bergerak dalam sebuah keheningan. Ini pelayanan Alkitabiah loh, saudara. Coba saudara buka Matius 25 ayat yang ke-35. Coba. Saya mau tunjukkan buat kita semua bahwa melayani orang-orang di jalanan, orang-orang yang terhilang, itu pelayanan, itu hatinya Tuhan. Matius 25. Saya berdoa pagi hari ini saudara menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan. Ya, sekali lagi kita ada sampai hari ini, Tuhan percayakan dengan semua jenis pelayanan. Tuhan mau setiap kita hidup kita menjadi berkat. Matius 25 ayat ke-35. Saya bacakan buat kita semua ya, sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Terlompat sampai 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, kalau kita lihat ya, Mahanaim, ini karena saya dari tahun 2004 di situ, saya melihat bagaimana dari kecil, ya, dari masih ruko, dari rumah ke rumah. Dan hari ini saya melihat Tuhan itu dahsyat loh. Tuhan tuh kalau udah urusan jiwa-jiwa, Tuhan gak tahan untuk memberkati saudara. Tuhan percayakan A, B, C dan lain sebagainya. Dimulai dari mana? Tanggung jawab dan belas kasihan. Saudara, ketika saya melayani jiwa-jiwa di penjara dengan teman-teman, buat sebanyakan orang apa untungnya? Dapat apa? Justru keluar banyak uang buat mereka. Sampai keluar kota, naik transportasi, semua dana pribadi, ujungnya dapat apa? Tapi ketika melihat mereka seperti ini, mereka diberkati, mereka nangis. Dan di akhir acara, mereka masih dalam suasana yang haru biru itu. Saya berkata, boleh gak Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu. Mereka hanya berkata, boleh Pak, sambil nangis. Dan disitulah mereka dengar nama Yesus. Disitulah mereka berkata, terima jalan kebenaran dan kehidupan. Saya gak tahu berikutnya akan jadi seperti apa, karena saya percayakan pada Tuhan. Dan Tuhan yang beracara. Saudara, tidak sedikit, ada banyak orang, mereka yang pulang. Dan ketika keluar, Pak, saya mau dibaptis. Oke, kamu datang ke gereja ini sebab saya gak bisa membaptis. Nah, saya di komunitas bukan gereja, saya bilang gitu. Saudara, saya tunjukkan nih, next. Ini ada surat cinta dari salah satu tahanan di lapas Kerobokan. Dia bilang gini, saya bacakan ya. Hei Kak, saya mau pengakuan dosa. Tahun lalu Anda datang ke sini dan saya tidak suka karena saya tahu Anda orang Kristen. 2 bulan ini saya dijamah oleh Tuhan, ya, dan saya sangat diberkati. Saya yang seorang fanatik berpindah haluan karena apa? Kasih karunia-Nya. Untuk itu saya minta maaf kepada Anda dan terima kasih sudah datang. Tuhan memberkati.
Doakan saya agar saya tetap kuat memikul salib. Saudara, ada banyak kesaksian. Gak cuma dari penjara, anak-anak jalanan. Dimulai dari mana? Belas kasihan dan tanggung jawab. Doakan saya nanti bulan Maret, kalau Tuhan izinkan berkenan, ada 2 lapas di Kota Malang, lapas pria dan lapas wanita. Hari itu akan kurang lebih lapas pria akan menghadirkan 150 orang, bukan Kristen saudara. Saya nggak pernah datang saya selalu mintanya yang beragama Muslim dan lain sebagainya. Dan di wanita juga hal yang sama. Berangkat dari apa? Belas kasihan. Saya tahu ini tidak sebanding dengan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saudara, perwira tadi menghampiri Yesus. Ada sebuah tanggung jawab. Ada sebuah belas kasihan yang bersama-sama. Dan berkata, Tuhan, hambaku di rumah terbaring sakit. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak, saudara. Kita mau lihat selanjutnya, Kak. Next. Ini adalah sebuah kisah nyata, Bapak Ibu. Boleh terus, Kak, sampai muncul wajahnya. Ini seorang kakek tua bernama Don Rich. Nanti Bapak Ibu bisa searching ya. Ini tebing gap adalah tempat yang sangat terkenal untuk orang mengakhiri hidup dengan cara melompat. Ya nggak muda, nggak tua. Ini tempat yang sangat terkenal, namanya tebing gap. Kakek tua yang bernama Don Rich ini, setiap kali ada orang hendak melompat, dia selalu lari paling cepat dan berkata, di sini terlalu dingin. Ayo, itu rumahku. Ada secangkir teh hangat dan sepotong roti. Ayo kita ke rumah. Saudara tahu, kakek tua ini menggagalkan 160 orang. Secangkir teh dan sepotong roti. Come on teman-teman, secangkir teh loh. Ada sebuah belas kasihan dan tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Bahkan di saat dia meninggal karena sakit kanker. Bahkan saat kondisi lemah, dia gak mau di rumah sakit. Dia mau tetap ada di rumah, di mana tempat dia tinggal. Padahal anaknya bilang supaya pindah, dia gak mau. Biarkan aku di sini saja. Aku mau menemani hati yang rapuh. Aku mau menemani orang-orang yang hari itu akan melompat. Saudara, faktanya bukan 160, tapi 500 orang yang dia selamatkan. Dia dedikasikan hidupnya ketika dia lihat ada orang-orang yang seperti itu. Dan dia pegang bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Orang pertama nggak tahu siapa dia. Dia tidak butuh lampu sorot hari itu. Dia tidak butuh pengakuan. Tapi dia kerjakan itu untuk menjadi pelaku firman dalam hidupnya. Secangkir teh hangat, sepotong roti, duduk bersama, dan dia peluk orang-orang itu yang hari itu seharusnya dia meninggal. Saudara, hidupmu, hidup saya itu punya pengaruh besar buat orang-orang di sekitar. Ketika engkau bekerja di marketplace dimanapun juga, saya berdoa kasih Yesus itu terpancar. Amin. Amin, saudara. Selanjutnya, Kak. Apa yang membuat Yesus kagum? Yaitu kerendahan hati dari seorang perwira. Perwira ini punya banyak alasan untuk berkata, saya ini bos loh, saya ini pemimpin loh. Ngapain harus saya? Ngapain harus saya? Tapi hari itu dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Dia tanggalkan semua jabatannya, kapasitasnya, dan memilih mendekat menghampiri Yesus. Kita kembali lagi ke Matius 8 tadi, saudara. Dikatakan Matius 8 ayat 8 kata, tetapi jawab perwira itu, Matius 8 ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya.
Perhatikan ini saudara, yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan kerendahan hati dia sudah menghampiri Yesus. Dia tanggalkan semua jabatannya, kapasitas dia sebagai seorang perwira. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Saya nggak layak loh Tuhan. Ada banyak orang merasa berjasa, merasa butuh diakui, agak keras, merasa butuh dihormati karena sudah lakukan A, B, C dan lain sebagainya. Ada banyak orang seperti itu saudara. Saya mau kasih tahu, hati-hati dengan hati kita ini loh. Kita ada sampai hari ini, semua pencapaian yang sudah engkau dapat hari ini itu kalau bukan Tuhan kita nggak bisa. Nanti saya akan tunjukkan kisah nyata ini saudara ya. Perwira itu datang dengan kerendahan hati dan dia jujur gak layak ya. Ayat 9 katakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perwira itu seolah sedang menarik Yesus kepada sebuah situasi. Tuhan di tempat itu seperti ini loh, ngomong aja udah dikerjain kok ya. Perwira itu sedang ngomong kepada Yesus, menarik Yesus ke dalam situasi. Di tempat saya sekali ngomong dikerjakan kok. Lakukan A, dikerjakan. Nah perwira itu tadi dia merasa gak layak dan dia punya sebuah kepercayaan yang dahsyat buat saya. Dalam dunia militer ketika komandannya berkata kerjakan, jawabannya apa? Siap kerjakan. Gak pakai pertanyaan A dan B dan C, betul gak? Siap laksanakan. Apapun itu. Situasi yang dibawa perwira itu sedang menarik Yesus. Ini loh Tuhan, ngomong aja, aku siap laksanakan. Kepercayaan yang tidak terbatas. Percaya, ngomong aja Tuhan. Dan disitulah ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, apa? Heranlah ia dan berkepada mereka, bukan kepada perwira loh. Di Alkitab dikatakan apa? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia ini Yesusnya heran dan berkata kepada semua yang lihat ada di situ, dan berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini yang membuat hati Tuhan bergetar. Hari ini Tuhan lihat iman kita. Seringkali gini saudara, kita fokus pada materinya, betul enggak? Tuhan, aku beriman hari ini, aku ingin punya mobil misalnya. Fokusnya kemana? Ke mobil apa ke Tuhannya? Seringkali kita fokus pada materinya. Saya mau kasih tahu, berkat membuat kita jauh dari Tuhan bisa enggak? Bisa. Bahkan malaikat ya, itu bisa ngasih berkat enggak? Bisa. Oh malaikat aja bisa apa? Iblis aja bisa menyamar jadi malaikat kok. Saudara, ketika iblis mencoba Yesus, dia berikan semuanya. Ini kan menunjukkan bahwa yang dari luar sana pun bisa ngasih berkat. Saya berdoa bukan lagi fokus kita pada materinya, bukan pada berkatnya, tapi pada hati Yesus. Amin. Saya teringat ada sebuah kisah nyata seorang bapak ibu yang suka nonton ajang pencarian bakat. Nah lihat ya, ada salah satu tayangan American Got Talent. Hari itu bapak ibu, ada seorang peserta bernama R.C. William. R.C. William ini orang kulit hitam dan dia dipenjara dari tahun 1982 karena dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan seorang kulit putih. Hari itu sangat sensitif ya. Dan R.C. William ini dihukum seumur hidup, bahkan ancaman hukuman mati. Tapi R.C. William ini bukanlah pelaku sesungguhnya saudara. Dia dihukum seumur hidup, ancaman hukuman mati, padahal dia bukanlah pelaku sesungguhnya.
Dia dimasukkan penjara masih usia muda, sangat muda. Dan karena keterbatasan finansial dan lain sebagainya, akhirnya dia harus menerima keadaan dan kenyataan itu. Saudara tahu yang dilakukan di penjara adalah apa? Setiap hari nyembah Tuhan. Dia nyanyi nyembah Tuhan. Di sana itu ada ibadah, dan dia selalu paling pertama, paling exciting untuk apa? Bersaksi. Di penjara loh bro, sis. Ya ampun, apa nih anak saya ini ya. Dia selalu bersaksi. Dan dia selalu berkata apa? Tuhan itu baik. Saudara, ketika dia di penjara, dia banyak mengucap syukur dan dia jadi berkat buat banyak orang. Dia selalu tersenyum. Dia tahu kok, saya mengeluh pun tidak akan pernah mengubah keadaan. Hukuman saya akan selalu seperti itu. Singkat cerita saudara, hari itu mulailah tayangan. Jadi di penjara itu ada televisi. Ya, tahun demi tahun berjalan. Saya nggak tahu tepatnya tahun berapa. Ajang pencarian bakat itu mulai ditayangkan di televisi. Yang pertama, nah di penjara itu ada televisi. Dan ketika para napi nonton tayangan televisi itu, tiba-tiba dia nyeletuk, Archie William ini, saya akan ada di situ. Semua syok dong. Ya nggak sih? Lah faktanya hukumanmu seumur hidup, ancaman hukuman mati dan lain sebagainya. Enggak, saya ada di situ dan sudah ada di situ. Wah, semua orang tertawa. Hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, dia selalu ngomong itu. Dan benar saudara, selama 32 tahun dia mendekam. Akhirnya oleh kemajuan teknologi, DNA dan lain sebagainya, terbukti Archie William tidak bersalah. Yang dilakukan apa saudara? Begitu bebas, dia langsung daftar American Got Talent. Biasa kan, juru-juri akan bertanya, kamu siapa? Memperkenalkan diri. Dan dia hari itu di depan ratusan orang lah. Ada Simon Cowell, juru-juri yang itu ya, Bapak Ibu tahu ya. Dia kesaksian tentang hidupnya. Saya 32 tahun mendekam di penjara. Semua shock, ex-napi. Dan ternyata akhirnya dijelaskan dia bahwa dia bukanlah pelaku sesungguhnya. Sampai salah satu juru berkata, apa yang membuat engkau kuat? Dia cuma bilang, saya selalu bersyukur. Bersyukur saudara. Dahsyat saudara. Dan hening semua mendengarkan apa yang dia sampaikan, kesaksian hidupnya. Dan itu mengubah banyak orang. Dan yang lebih ajaib, dia masuk ke semifinal. Suaranya bagus saudara. Dan dia bilang, saya akan nyanyikan setiap nyanyian ini buat Tuhan Yesus. Keren saudara. Nah hari ini bisa gak sih kita tetap bersyukur dengan keadaan kita? Bisa gak yang keluar dari hidup kita ini ya, dari hatimu adalah ucapan syukur, bisa gak? Saya selalu bilang sama para tahanan, bisa gak sih bersyukur makan nasi cadong? Bapak Ibu tahu ya nasi cadong ya, itu makanan di dalam lapas ataupun rutan. Itu makanannya nasinya keras, lauknya itu cuman ya tempenya itu kecil lah. Ya sayur cuma beberapa helai dan itu ya tidak layak sih sebenarnya. Mengucap syukur bukan tentang apa yang kita lihat, tapi mengucap syukur adalah yang tentang di hati. Mau makan seperti apa aja hari ini, yang menentukan adalah hati. Saudara, dari kisah Archie William ini kita belajar bahwa kita percaya tidak hanya pada melihat saja, tapi kita percaya hari ini karena kita sudah mendapatkan. Amin. Amin. Kita percaya hari ini bukan apa yang kita lihat, tapi sudah mendapat. Amin. Makanya tadi di awal saya bilang, alasan kau hari ini menginginkan segala sesuatu dengan amat sangat, beriman pada sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu. Percayalah, versi Anda di hari esok sudah mendapatkan itu. Amin. Itu yang kita pegang saudara. Sekali lagi, kekristenan kita harus dimulai dari belas kasihan dan tanggung jawab. Kerendahan hati adalah kebijaksanaan yang tidak perlu dipamerkan. Orang besar tidak sibuk membuktikan dirinya. Sekali lagi, bukan tentang kita saudara, tapi tentang Yesus. Saya sama istri saya hari ini bersyukur saudara, Tuhan pelihara. Bahwa apapun yang hikmat dunia katakan, sekali lagi
itu nggak penting. Hikmat Allah jauh lebih penting. Ya. Saya bersyukur memasuki usia pernikahan yang ke-16 tahun ya, Ibu Niken ya. Dengan badai, gelombang, dengan lain sebagainya, saya melihat iya ya, Tuhan bawa sejauh ini supaya saya dapat kenal Yesus. Saudara, sekali lagi hitung-hitungan manusia nggak nyampe, saudara. Tuhan berkati, Tuhan percayakan anak-anak yang manis, Tuhan percayakan materi, rumah, mobil. Bapak Ibu, kalau seandainya dulu saya kerja, saya tahu di mana dulu saya kerja, belum tentu saya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Sekalipun tuh masih nyicil, belum tentu bisa. Tapi kalau karena iman ini loh, saya pegang firman Tuhan bahwa kalau kemarin Tuhan tolong kita, hari ini pun Tuhan, hari esok Tuhan, hari esok pasti Tuhan, masih belum semuanya, hari esok pasti Tuhan. Itu saudara, Tuhan jamin itu. Sekali lagi, rendah hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar. Ya, saya kemarin sama teman-teman tim musik selalu bicara, kalau engkau mengasihi Tuhan, seringkali kita bersembunyi di balik kalimat, Tuhan kan lihat hati. Iya. Tapi bagian kita, skill kita harus asah, kita harus belajar. Kita harus belajar. Kak, main saya kan cuma segini-gini doang. Kan Tuhan lihat hati. Ini yang sering saya jumpai setiap kali saya ngajar di beberapa tempat ya tentang musik. Selalu kalimat yang sama adalah, Kak, kan Tuhan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Dari hati terpancar keluar. Tapi dari sisi kita harus belajar. Amin. Kita harus belajar, teman-teman ya. Kita harus belajar. Ilmu tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesombongan. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu pasti tahu ya cerita ini ya. Kapal Titanic. Ini Thomas Andrew. Dia merasa sukses membuat kapal Titanic dengan teknologi maju pada zaman itu. Dan Thomas Andrew mengklaim bahwa kapalnya tidak akan tenggelam. Bahkan dia membuat sebuah statement kalimat berkata, Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal itu. Tapi faktanya pada tanggal 14 April 1912 kapal ini tenggelam, menewaskan 1.517 jiwa, bahkan termasuk Thomas Andrew. Amsal 16 ayat 18, ini versi terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan kesombongan awal dari kehancuran, keangkuhan awal dari kejatuhan. Seandainya perwira tadi dia tetap pegang prinsipnya, ya, menjadi orang yang penting, dia angkuh, hari itu Yesus tidak akan kagum dengan apa yang dia perbuat. Dan ini menunjukkan bahwa kerendahan hati, ya, bahwa kerendahan hati, ketulusan, tanggung jawab dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, itu yang membuat hati Yesus kagum. Amin. Saya berdoa pagi hari ini, Bapak Ibu semua, ayo cek hidup kita. Ketika engkau melakukan segala, apapun yang engkau kerjakan dalam kehidupanmu, engkau sedang menyembah Tuhan. Penyembahan tidak cuma sampai di sini saja, tapi ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau bekerja, engkau sedang memuliakan nama Tuhan. Amin. Karakter hidupmu, engkau sedang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari tutup Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah ingkari janjinya. Seringkali kita letih, seringkali kita jenuh menghadapi sebuah kenyataan. Ya, itu bagian dari sebuah proses. Ketika Tuhan izinkan hal-hal yang itu mengusik kenyamanan kita, ya, Tuhan mau belajar buat kita semua untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Tuhan mau setiap kita mengalami Tuhan. Tuhan mau setiap kita belajar ngerti arti berserah. Engkau tidak akan dapat berkata, saya mengampuni orang lain, kalau engkau tidak ada pernah berada di sebuah fase engkau disakiti.
Engkau gak akan bisa berkata aku disembuhkan, aku dipulihkan, kalau engkau gak pernah ngalamin di titik engkau dilukai dan disakiti. Ada beberapa tokoh di Alkitab. Musa bukanlah Superman. Musa pernah capek, pernah frustasi dan hampir menyerah. Bilangan 11 ayat 14 dikatakan, aku tidak sanggup lagi memikul bangsa ini seorang diri. Musa berkata seperti itu karena dia tahu kondisi fisiknya letih dengan semua yang dia rasakan dan dia hadapi. Tapi apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Tuhan tidak marah. Dan Tuhan tetap buat mujizat dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Apakah Daud gak pernah capek? Daud ngalami tekanan batin dan rasa takut. Dia dikejar-kejar musuh. Dia sembunyi di gua, hidup dalam bahaya. Mazmur 142 ayat 4-5 berkata, hatiku lemah, aku hancur. Ini menunjukkan keletihan. Tapi Tuhan izinkan itu dan Tuhan tidak marah. Karena Tuhan mau menunjukkan kasih setianya buat saudara dan saya yang sampai detik ini tetap bergantung dan terhubung dengan Tuhan. Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan mau melihat hati kita. Ketika kita melihat seorang perwira dengan semua yang dia miliki kapasitasnya, dia bergerak menghampiri Yesus karena ada sebuah tanggung jawab dan belas kasih. Ada sebuah kerendahan hati dan kejujuran. Dan itulah yang membuat Yesus kagum. Saya berdoa saudara, pagi hari ini. Pagi hari ini antara engkau dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Naikkan dengan sungguh pujian ini saudara. Jangan sampai pujian ini seperti sebuah nyanyian yang biasa. Yesus dengan segenap